Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitri Aryani dari kelas 11 TKJ 2 nomor absen 10. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang prinsip dan cara kerja remote server guna untuk memenuhi tugas pelajaran administrasi sistem jaringan. Remote server merupakan teknologi yang digunakan untuk mengakses suatu sistem atau server menggunakan media jaringan. Secara umum, teknologi remote server yang sering digunakan yaitu Telnet dan SSH. Telnet atau Telekomunikasi Network yaitu protokol client server yang memungkinkan kita untuk mengakses komputer dari jarak jauh. Kekurangan dari Telnet yaitu penggunaan autentikasi NTML-nya tidak menggunakan enkripsi. Jadi, pertukaran datanya hanya menggunakan plain text saja. Misal, dari komputer klien mengirimkan sebuah data ABC, kemudian dikirim ke server melalui media jaringan internet, akan tetap dibaca sebagai ABC dan diterima di server sebagai perintah ABC. Dalam penggunaannya, Telnet menggunakan port 23. SSH atau Secure Shell yaitu protokol client server yang memungkinkan kita untuk mengakses komputer dari jarak jauh dengan menggunakan teknik kriptografi untuk memastikan semua komunikasi antara klien dan server terenkripsi. Teknik enkripsi dibedakan menjadi 3. 1. Enkripsi simetris, 2. Enkripsi asimetris, dan yang terakhir hashing. Masing-masing enkripsi ini menggunakan key antara klien dan SSH server. Semisal ketika data dikirimkan melalui media internet, data akan dienkripsi, kemudian ketika diterima di server, data akan dienkripsi kembali sehingga data yang dikirimkan oleh klien akan diterima utuh oleh server. Dalam penggunaannya, seorang admin jaringan menggunakan terminal SSH untuk Linux dan iOS, sedangkan untuk Windows bisa menggunakan aplikasi putih. Dalam penggunaannya, SSH menggunakan port 22. Setelah terkoneksi dengan server, dapat melakukan kendali terhadap server seperti reboot, add user, install aplikasi, dan lain sebagainya. Cara kerja SSH server. Pertama, klien memulai koneksi dengan menghubungi server menggunakan aplikasi SSH klien. Kemudian, server mengirimkan public key ke SSH klien. Selanjutnya, SSH klien akan merespon dengan mengirimkan pasangan kunci yang diberikan oleh SSH server. Lalu, keduanya akan menegosiasi parameter dan membuka saluran aman. Yang terakhir, user akan login ke sistem operasi server. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang lebih dan kesalahan kata. Jangan lupa like video ini dan tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga video ini berguna bagi yang mendengarkan. Akhiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.